Baik, demikian tadi penjemputan. Selanjutnya, demikian cara Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tuhan yang Maha Kuasa, kami puja dalam manifestasi berkatilah pameran nasional serta rapat tahunan nasional dari tanggal 3 sampai 7 Desember 2021 berlangsung lancar, aman dan sukses. Om Shanti Durasa, Tuhan yang Maha Kasih, tuntunlah kami, bimbinglah kami, ampunilah kami dan salah pendosa. Berkatilah para pemimpin kami hingga wujudnya Indonesia maju, Indonesia bangkit, Indonesia maju. Om Tuhan yang Maha Kuasa, puja dan puji kami panjatkan demi keluhuran nama-Mu. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia.
Mendengarkan lagu Himmler PAK. Hadirin dipersilakan duduk. Selanjutnya, sambutan laporan kesiapan kerja, yaitu Bapak Agus Nur Sediakan.
Para petugas pusat yang kemudian disinfekting dan yang langsung dari Pulau Jawa dari DKI Jakarta Direktur Pengadaan Gubernur kemudian stand di sana saya yakinkan ini juga Paris Philharmonic Society of Paris Society baik terima kasih atas kehadirannya kita akan menyampaikan laporan tunjangan Balipek 2021 adalah sinergi 3 kegiatan. Yaitu pertama kamera tahunan, kedua eksibisi. Jadi Balipek itu adalah kegiatannya sebenarnya kamera yang realismenya adalah bagaimana mampu melatih itu sinergi dengan pariwisata. Jadi untuk pameran tahunan balik sekarang ini sudah yang ke-13 kali. Jadi luar biasa bahwa di masa pandemi kita memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan sebuah eksibisi. Sesuatu yang sebenarnya sangat menantang. Kalau dicari anggatannya 1. Ya, apalagi terakhir ini, ya. Setiap hari Zoom meeting, ya, jadi sangat dinamis. Mungkin setelah kita ada. Jadi ini adalah pameran yang 13 yang tajuknya Balipek. Kemudian yang kedua, ini adalah pameran. Jadi di beberapa places Indonesia ada pameran kompetisi yang merupakan kualifikasi untuk pameran. Dan menurut catatan sejarah, Bali lebih dari 8 kali panggilan. Di zaman Pak Haji Paroto. Nah, kemudian selain pameran nasional, Balipek ini juga pameran internasional. Cuma karena sekarang di masa pandemi, belum full lainnya. Jadi kawan-kawan dari luar negeri melalui pesawat. Jadi kalau yang bisa hadir langsung, kalau yang bisa membawa koleksinya langsung, atau kalau yang bisa mengirimkan koleksinya, berarti koleksi aslinya yang kita juga memberikan kemudahan yang tidak bisa hadir langsung,
yang tidak bisa menghadirkan produksi atau karena keterbatasan karena pandemi, jadi mereka bisa mengirim skedul. Dan untuk yang tahun ini diikuti oleh dari India dan dari Uni Emirat. Nah, total koleksi yang ditampilkan di pameran ini adalah kurang lebih 100 koleksi sebanyak hampir 190 tim. Boleh diulangi. 190 itu dibagi dua, kelas kompetisi. Jadi 150 tim, 40-nya disemisihkan ke koleksi. Ini menarik juga. Tadi ketika para juri sudah mulai menampilkan koleksinya, maka bisa Ibu sekalian, saya lupa saya menyampaikan bahwa Balitbank yang sekarang ini juga istimewa karena bersinergi dengan program pemerintah, utamanya di Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu fokus perpustakaan digital STEM. Jadi tentang peran pendidikan yang direncanakan akan berlangsung hari Senin secara di dua tempat di Jakarta dan Denpasar, dan juga streaming melalui Zoom. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti yang tersebut. Nanti kita akan mulai sampaikan ke pemerintah. Kemudian untuk pameran kali ini kami ucapkan terima kasih kepada yang terlibat, pemerintah dan Bali, support dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jen, Bapak Ramli, Pak Darli, kemudian Bapak Direktur Pos, Iksan, dan Bapak Eko, dan para pejabat dan itu saja. Kalau pameran Filateli, perkumpulan Filateli mungkin yang nomor sekian. Orang tahunya kantor pos. Jadi terima kasih pada KCU utama Denpasar dan semua jajaran PT Pos Indonesia yang luar biasa, ya, mensupport dengan dikatakan full support, luar biasa sekali. Kami Pengurus Pusat Perkumpulan Filateli Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada PMI Bali untuk dilakukan. Dan kepada Satuan Karya Pramuka Filateli, jadi Porda Bali, dari salah satu satuan karya yang ada di Parkir daerah Bali. Jadi ada namanya Satuan Karya Pramuka Filateli. Yang secara de facto dan de jure baru ada di Bali. Kita harapkan biasa ada fokus perpustakaan juga merintis Saka Filateli Nasional. Setelah ini kita akan melantik Saka Filateli di Kuartir Cabang Karangasem. Koordinatornya saya hadir ya. Dan Kuartir Cabang Blungkung, Kuartir Cabang Denpasar. Lalu kuartir daerahnya sudah ada. Setelah itu kuartir cabang. Setelah itu kita harapkan sehingga ada di program bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan dari Wisata Dharma Foundation tadi yang mensupport kegiatan Balitbank dalam konteks pendidikan. Society of Uttar Pradesh, Mr. Pramod, Mr. Pramod, will help. So this exhibition di internasional. Dalam cara internasional mungkin ada peserta dari mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak. Terima kasih kepada Japan 21. Terima kasih sudah di pameran yang kelima. Kalau Balitbank sudah 3 kali. Sebelum menjadi level 1 dan 2013 yang dan hari ini luar biasa. Kami mencoba pada pandemi tentu
masih ada semacam kami sangat menyadari tersebut, sehingga di opening ceremony itu kita tidak menggunakan. Kemudian termasuk undangan peserta sekolah pun harus sampaikan protokol kesehatan. Kami tidak begitu optimis kalau balik ke 2019 selalu 2.000 siswa yang hadir. Ya. Di setiap kegiatan. Kami terus terang tidak begitu optimis, tetapi kami percaya diri bahwa karena kita sudah berlangsung sangat menarik para siswa bisa melihat edukasi dan dari hari pertama tadi jam 10 saya agak kaget dan sebelum panitianya hadir sudah ada 4-5 sekolah. Jadi menurut catatan kami tadi itu sudah dari pagi sampai pembukaan ini mungkin sudah ada 15 sekolah yang hadir. Dan itu luar biasa sekali. Artinya ada orang yang juga bersemangat. Kepada pemerintah Borobudur yang terlibat kali berawal dari rencana launching destinasi wisata super prioritas. Dari Surya Sistem Bali, bukan hanya saya, ya, walaupun namanya Surya Sistem. Baik, jadi kami sangat terima kasih dan juga saya ucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang terlibat sehingga pameran ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kami ucapkan terima kasih dan maaf jika dalam penyampaian kami di luar, mohon juga kita dalam penyajian materi dan maksimal itu semata-mata karena keterbatasan kita. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, selain acara kelompok exhibition dan competition di Juli, selama 5 hari exhibition ini juga ada kurang lebih 10 FGD atau seminar kecil lah ya, dengan narasumber yang bermacam-macam. Pada filateli tourism, filateli dan anak-anak, filateli dan kesehatan jiwa, filateli masa depan kerja nasional, dan termasuk setiap selesai acara kita ada diskusi atau seminar kecil masa depan acara kita. Kemudian juga ada beberapa lomba-lomba lomba kreatif dalam bentuk lomba foto dan lomba video. Jadi lomba foto video ini secara nasional sudah disampaikan beberapa minggu sebelumnya. Kemudian ada juga kita kemarin terlibat. Dan yang tidak kalah bedanya bahwa Balipek ini juga menerbitkan perangkat khusus special stamp dengan tema Ramayana. Jadi dari 3 tahun penyelenggaraan Balipek, kalau ada Ramayana, Mahabharata. Jadi tahun lalu Mahabharata, 2 tahun lalu Ramayana. Nah, kenapa kita mengangkat tema ini? Karena memang Balipeknya membawa penyelamatan Indonesia. Tetapi kita melihat bahwa Ramayana itu adalah satu universal. Satu, dia adalah kearifan lokal di Bali. Sebagian besar, saya tidak salah, apa dan inspirasinya itu dari Ramayana. Kemudian Ramayana juga tema nasional. PT Pos beberapa kali menyebutkan tema Ramayana. Kita jangan hilangkan aku terhadap tema. Kemudian yang ketiga namanya temanya global. Temanya global. Di samping itu karena kita linknya pada ya, jadi kita memberikan persamaan yang kita dapatkan dari nah, khusus untuk rangka Ramayana dirancang oleh Bapak Mali Saputra, oleh Kepala Tim Pak Mali Saputra. Jadi kita mengkolaborasikan lukisan dengan filateli. Nah, sebenarnya lukisannya Pak Nadir sedikit unik.
Dia juga cari yang unik karena ramayana juga banyak, ninjanya banyak, dari mencari sesuatu yang beda. Pak Pur bilang seperti dari Cina ya. Kayaknya satu juga, oh ini ada kartun Jepang. Kata beliaunya itu pernah ke Jepang membuat manga seperti ini. Tadi seperti itu yang kita sampaikan, itu kegiatan yang kita selenggarakan. Oh ya, juga ada rapat tahunan nasional, baik secara fisik maupun virtual. Dan ada program wisata, seputaran dan pasar, dan juga kuliner. Dan banyak slide, apa namanya penghargaan. Baik, ibu bapak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak ingin berbicara. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon pada waktunya pos pusat dari guru asisten bisa melaksanakan agar bisa bersama-sama untuk acara hari ini. Mohon maaf juga setelah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sampaikan melalui media sosial. Baik, itu yang bisa kami sampaikan dan saya lakukan para pesan. Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan dari Ketua Panitia. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Filatelis Indonesia yang diwakili oleh Pelaksana Ketua Harian PP PFI pada Bapak Insinyur Rahmat Asahar. Silakan. Tapi karena ini adalah rangkaian atau roadshow Indonesia 2022, yang mana kita nanti akan menjadi tuan rumah pada Agustus tahun 2022. Pameran berada di tingkat dunia. Mohon doa yang besarnya kemudian bisa laksanakan apabila juga situasi pandemi di dunia internasional sudah mulai meredah, sehingga para kita dari luar negeri bisa datang ke Indonesia. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos, kemudian dari PT Pos Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh sehingga bisa terlaksana. Demikian juga dari unsur-unsur lain yang dapat kami sebutkan. Tidak lupa Pengurus Pusat PFI menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian juga Bapak Ketua Umum yang memang telah mendukung kegiatan ini, tapi karena mendukung beliau adalah tugas di Nasional Parlementari, ada kongres di Madrid, kemudian nanti tidak bisa
menghadiri acara ini dan mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara ini. Selalu dan menghargai memang pengurus daerah di Bali demikian berupaya menyuarakan untuk kita pada 99 tahun itu tidak tadi Pak kenal. Jadi kita selama pandemi ini kita mengupayakan adanya kegiatan berikut. Makanya kami mengatakan tidak tadi tak kenal henti. Itu abang perkumpulan ulama Indonesia yang jatuh pada 29 Maret tahun 2022. Dari situ juga memang kami berharap Tuhan pada saudara yang baik, terutama di doa mudah-mudahan pandemi di tahun 2023 ini juga perkembangan internasional Indonesia maupun luar negeri dan itu juga para peserta negeri akan bisa hadir di Indonesia. Tapi kita juga akan berupayakan supaya dalam virtual pandangan kita yang selain pandangan kita juga diupayakan pada tahun ini juga dunia internasional bisa. Dengan demikian, di hari Senin nanti ini kami ada kegiatan dari fokus group discussion untuk menyelenggarakan bagaimana bentuk perangko digital atau stand digital. Jadi, bagaimana perangko nantinya, karena ini tantangan abad ke depan ini semua nanti akan melalui digital, sehingga para kementerian bisa berkembang dan yang lain dan juga kita bayangkan bagaimana perangko itu bisa pergi secara digital dan bisa digunakan juga untuk menyusun satu koleksi kamera. Sebab intinya kamera yang bisa terselenggara kan adanya analis yang mengumpulkan beberapa koleksi yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun, kemudian dia membuat satu cerita atau cerita masing-masing dari apa yang dia suka atau apa yang dia suka, dia merapikan dalam satu rangkaian koleksi. Mungkin dari pemula dari remaja, novel, 3 film, hingga belasan film, sampai berapa frame itu membuat satu cerita. Nah ini membuat satu cerita dalam bentuk perangko itu tidak mudah. Bisa bertahun-tahun bisa menyelesaikan satu cerita ini. Dan inilah yang akan ditanyakan dan akan dinilai oleh jury sehingga nanti siapa yang berhasil menampilkan koleksinya dengan baik itu akan mendapatkan satu medali. Medali penghargaan secara internasional. Makanya kita mulai dari pameran internasional ini, itu mulai dari pameran internasional ini akan dijuri juga siapa yang ikut yang kompetisi itu akan dijuri, akan dinilai, itu akan meningkat nanti siapa yang mewakili dari pameran internasional akan ditingkatkan ke pameran internasional. Mungkin baru kita kasih ini, karena pameran juga bertingkat. Jadi mulai dari Eropa ini naik ke Asia Pasifik, dari baru ke dunia. Nah, beruntung Indonesia sudah pernah beberapa kali menyelenggarakan pameran ini baik tingkat Asia maupun tingkat dunia. Kalau nggak salah tingkat dunia kita sudah 3 kali naik. Kalau Indonesia 2022 berhasil. Kalau secara Asia Pasifik kita sudah beberapa kali masuk dengan jadinya Bandung juga dan pada 2019 cukup dinyatakan sukses dan diakui oleh dari
demikian, tak lupa sekali lagi kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu kami sekalian kepada penduduk daerah yang ini Provinsi Bali yang telah demikian berkeras dalam situasi pandemi masih berhasil menyelenggarakan satu pameran baik secara kompetisi maupun secara pameran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero yang diwakili oleh SVP Regulations Universal Service Communication and Synergy Business pada yang terhormat Bapak Said Haryadi. Indonesia yang dalam hal Direktur Bapak Sanbai dan sementara itu yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mewakili yang terhormat Gubernur Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Dua Ekonomi dan Pembangunan yang saya hormati Bapak Rahmat Pusat sebagai Ketua yang Pimpinan Pusat, rekan-rekan dari Pos Indonesia baik dari kantor pusat, dari regional maupun dari cabang utama Bali dan Pasar, dan dari pimpinan daerah, teman-teman pimpinan daerah di Bali, para peserta pameran filateli, hadirin yang berbahagia, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mewakili Direksi Pos Indonesia, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tingginya pada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan atas terselenggaranya acara Bali Pack 2021. Terselenggaranya acara Bali Philately Exhibition ini yang diselenggarakan setiap tahun merupakan bukti bahwa dunia filateli masih terus eksis di tengah terpaan gelombang perubahan yang diakibatkan oleh teknologi informasi dan digitalisasi. Ternyata filateli masih memberikan kontribusi untuk negeri tercinta ini. Ini menunjukkan bahwa filateli memiliki value atau nilai yang tidak tergantikan. Ini patut kita banggakan. Filateli tidak hanya sekedar hobi mengumpulkan dan atau benda filateli lainnya. Melalui filateli kita dapat memperluas wawasan pengetahuan, tidak saja bersifat nasional, tapi juga global.
Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, melalui filateli kita dapat memperluas wawasan pengetahuan tidak saja yang bersifat nasional, tapi juga bersifat global. Dengan mempelajari tema-tema dan deskripsi dari keterbitasan perangko dan filateli lainnya, pengetahuan dan wawasan seseorang akan bertambah luas, tentu saja sesuai dengan upaya yang dilakukan. Melalui filateli, promosi turisme suatu negara bisa juga dilakukan dengan jangkauan internasional. Spot-spot dan pesan turisme dapat dituangkan dalam perangko dan filateli lainnya, sehingga akan menjangkau sejauh perangko dan filateli dipertukarkan, dikirimkan, atau diperjualbelikan. Melalui filateli, pembentukan karakter juga bisa dilakukan. Mereka yang menjadi filatelis biasanya akan terbiasa dengan pribadi-pribadi yang rajin, tekun, ulet, membelajar, kreatif, memiliki sosial skill yang baik, dan masih banyak sikap-sikap positif yang lain yang bisa dibentuk dari filateli ini. Selain itu, tentu saja filateli bisa menjadi sarana investasi. Filateli tentu saja tidak terlepas dari peran Pos Indonesia sebagai satu-satunya BUMN yang diberikan tugas pemerintah untuk mengelola perangko. Oleh karena itu, PT Pos Indonesia bersinergi dengan para stakeholder, senantiasa berusaha melakukan inovasi-inovasi dan memiliki komitmen untuk bersama-sama memajukan filateli Indonesia. Kita tidak bisa memungkiri bahwa perubahan yang terjadi akibat teknologi informasi dan digitalisasi telah mengubah paradigma, perilaku, kebiasaan, dan budaya manusia. Hal ini tentu saja inovasi-inovasi perlu dilakukan terhadap produk, model bisnis, strategi, dan pendekatan, sehingga filateli dapat tetap relevan dengan perubahan zaman. Mungkin tantangan ke depan adalah bagaimana kita bisa mewariskan hobi filateli ini kepada generasi penerus kita. Insya Allah dengan kerjasama dan dukungan semua pihak, filateli tetap eksis, bertumbuh, dan ikut berkontribusi dalam membangun negeri. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Gubernur Bali yang diwakili oleh Asisten Gubernur Bidang Pembangunan dan Pembangunan pada Ibu Madiwala. Ini tinggi banget. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu, nih saya di atas kelihatannya Bapak-bapak dan Ibu di bawah nggak enak. Saya sampaikan Bapak Gubernur tidak sangat pada kesempatan yang baik ini, karena pada saat ini Bapak Ibu sudah ketahui semuanya RI 1, para menteri semua berada di Bali untuk persiapan G20 yang rencana kegiatannya dilaksanakan 2022 Oktober-November, yang akan menandakan Bali memang layak dikunjungi. Persiapannya sudah 3 bulan yang lalu, dan Pak Jokowi sudah 2 kali hadir di Bali ini, melihat secara langsung persiapan-persiapan dan venue-venue
yang akan dipergunakan dalam G20. Yang saya hormati Bapak Menteri Kominfos yang mungkin dihadiri ini lewat Zoom. Sudah itu Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang saya hormati pula Kepala PT Pos yang hadir, Bapak tadi membacakan sambutan. Terima kasih Bapak sudah hadir di Bali ini. Kedua perkumpulan kita Bali Pusat, Teli Pusat. Bapak terima kasih juga sudah hadir di Bali ini. Pimpinan Pos Denpasar yang saya hormati dan Ketua Teli Bali, ini Pak Kurang ini luar biasa. Beliau ini benar-benar eksisnya untuk Teli Bali ini. Saya sudah 2 kali Pak menghadiri dan 13 tahun Teli ini sepertinya dapat start ya Pak ya. Padahal sudah sejak lama ketika saya masih kecil, saya sudah ketahui perkumpulan filateli ini, tapi karena saya orang kampung, saya dapat benda-benda itu dari mana. Jadi saya sering dengar filateli karena ibu saya juga guru, jadi beliau sering menceritakan, tetapi karena anak kampung, kendaraan juga, transportasi sulit, jadi saya tidak ikut di anggota filateli ini. Dan saya hormati juga teman-teman yang dari daerah provinsi lain yang hadir di Bali ini, selamat datang di Bali ini, dan juga para kepala OPD dari Dinas Pendidikan dan juga Dinas Pariwisata, dan semuanya para peserta dan adik-adik undangan yang kami hormati juga. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur, saya informasikan kepada Bapak Ibu yang hadir semuanya bahwa mulai tanggal 14 Oktober kemarin pariwisata sudah dibuka. Sudah ada tanda-tanda kecerahan Provinsi Bali ini. Sejak tahun 2020 awal, Provinsi Bali ini diporak-poranda oleh COVID-19. Kita pernah minus. Pertumbuhan ekonomi itu minus 12,21%. Itu luar biasa menyedihkan. Yang biasanya kita selalu positif, tapi bukan COVID-19-nya yang positif, tapi kita selalu pertumbuhannya positif, tapi kita negatif. Pada triwulan kedua, minus 12,21. Tidak ada tanda-tanda kehidupan Bapak-bapak dan Ibu. Alam pada saat ini sudah mulai macet. Tadi saya baru saja datang dari Nusa Dua, itu acara Bapak Luhut Panjaitan dan juga Bapak Menteri Kesehatan, dan langsung menuju sini. Sudah mulai ada tanda-tanda macet, sudah mulai di lampu-lampu merah itu kita menunggu lama. Berarti perekonomian Bali sudah mulai membaik. Tepuk tangan dulu. Terutamanya kepada Bapak Ibu yang hadir di Bali ini sekarang ini. Memberikan kontribusi, ikut andil, membantu masyarakat Bali. Nah nanti setelah ikut kegiatan ini, nikmati Bali. Jalan-jalan dulu, belajar yang banyak. Berarti duit bapak-bapak ibu yang bawa ini jangan bawa balik lah, cukup untuk taksi aja. Beli oleh-oleh membantu masyarakat kita. Ini toko-toko pada orang Bali jangan diketawain saya ngomong toko-toko ada muda-muda gitu. Toko-toko sudah pada buka. Kalau dulu ini mall 2020 saya naik ke sini sepi banget. Dan karena sudah dibuka dan Bapak Ibu, anak-anak muda ini juga hadir di sini, luar biasa. Sudah ramai, tepuk tangan juga. Ini sudah diberikan kesempatan, terima kasih kepada pimpinan owner di sini.
sudah memberikan tempat kepada saudara-saudara kita. Dan saya luar biasa, ajukan ketika audiensi kami sampaikan luar biasa, anak muda yang punya integritas tinggi, yang ikut bagaimana melestarikan, bagaimana tetap eksis pada filateli ini. Walaupun ada saat-saatnya sekarang kembali kepada digital, tetapi beliau tetap eksis. Dan bagaimana menyatukan generasi muda kita, terutamanya di Indonesia ini. Kalau tingkat internasional, mudah-mudahan nanti seperti apa yang disampaikan bisa terlaksana, dan terutamanya bimbingan bapak-bapak ibu kita yang di depan ini, dan filateli tetap eksis untuk selanjutnya. Itu harapan kami, bapak ibu yang kami hormati, supaya tidak banyak berbicara sekarang karena diberikan tugas membacakan sambutan, saya bacakan sambutan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Marilah kita tidak henti-hentinya mengaturkan puja, ngastuti dan amayu bahagia hadapan Ida Sang Yang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asal ketawaran gerahnya kita bersama-sama dapat hadir pada acara pembukaan Bali Fest 2021. Semua dalam keadaan sehat dan berbahagia, serta dalam suasana penuh kebersamaan. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Panitia Penyelenggara Bali Fest 2021 beserta jajarannya. Merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Bali. Karena Provinsi Bali dipilih sebagai tempat pelaksanaan pembukaan Bali Fest 2021 yang sudah memasuki 13 tahun. Bali Filateli Exhibition, pameran nasional filateli dan pameran filateli internasional. Tepuk tangan dulu, sudah 13 tahun. Di tengah-tengah upaya kita kembalikan kondisi pariwisata Bali yang sempat terpuruk akibat dampak pandemi COVID-19, kita harapkan kegiatan-kegiatan nasional dan internasional seperti kegiatan hari ini dapat memberikan dorongan positif terhadap aktivitas sektor pariwisata Bali. Berkenaan dengan hal tersebut, perkenankanlah pula saya menyampaikan ucapan selamat datang di Provinsi Bali ini. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini semakin mempererat ikatan tali silaturahmi dan dalam balutan kebangsaan dan kemanusiaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dengan didukung vibrasi alam dan mansab Bali, saya berharap penyelenggaraan acara dapat berjalan baik, lancar, serta memberikan kesan mendalam bagi para penggemar perangko yang ikut ambil bagian pada kesempatan ini. Keberadaan perangko dari zaman dulu hingga kini masih memegang peranan penting sebagai komunikasi. Perangko tidak hanya selembar kertas, tapi telah menjadi penghubung antara sesama, dan saya percaya para pengenal perangko mempunyai jiwa yang halus, mampu mengasah budi, serta memiliki kemampuan untuk dapat menjalin komunikasi dengan baik. Saya berharap acara Bali Fest 2021 dapat mengangkat nilai-nilai kearifan lokal bagi ini dengan banyak lagi memamerkan perangko-perangko yang memiliki desain visual Bali. Sehingga kegiatan ini dapat bersinergi dengan visi pemerintah Provinsi Bali, terangkum dalam visi namun Sakti Loko Bali,
Melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Untuk mewujudkan kehidupan terma Bali dan bumi Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tidak lupa saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyelenggara dan peserta Bali Pet 2021 dan pameran filateli internasional yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan Bali Pet 2021 13 tahun Bali Filateli Exhibition, pameran nasional filateli dan pameran filateli internasional. Semoga Yang Widi Wasa senantiasa membimbing menuntun kita dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada masyarakat nusa dan bangsa. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali 3 Desember 2021, Gubernur Bali Wayan Koster. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya informasikan kepada Bapak Ibu bahwa Bali ini dengan COVID-19 sesuai dengan informasi pada saat ini hari ini itu positif masih 9 orang. Dan yang sembuh lebih banyak dan yang meninggal nihil. Yang baru kami terima siang tadi, mudah-mudahan tidak ada yang meninggal. Dan selanjutnya sesuai dengan harapan pemerintah pusat maupun daerah bahwa event-event internasional akan dilaksanakan di Bali. Dan tentunya kami harapkan kepada seluruh masyarakat dan adik-adik kita tetap menjaga protokol kesehatan. Dan Provinsi Bali juga anak-anak masyarakat sudah divaksin. Yang pertama sudah hampir 100% sudah melebihi. Yang kedua sudah hampir 100% untuk vaksin yang kedua. Mudah-mudahan dengan sudah mencapai 100% nanti tidak ada yang terkonfirmasi COVID-19. Dan informasi ada varian baru dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua tetap menjaga protokol kesehatan dan Provinsi Bali dan juga di Indonesia tidak terdampak oleh varian baru. Dan kita berusaha optimis karena ini dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Bali, tetap optimis bagaimana kita semua agar tidak selalu COVID-19 itu dan bisa hidup berdampingan nantinya setelah ada kita vaksin semua dan obatnya dan kita semua sehat. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Dirjen PPI Kemenkominfo Republik Indonesia melalui Zoom pada Bapak Ihsan Baik Terus dipersilakan.
Izin kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memerlukan kerja sebentar. Kita sedang menghubungi Bapak Ihsan Baidirus untuk bisa segera bergabung bersama kita melalui Zoom meeting untuk memberikan sambutan perwakilan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Atau mungkin sembari kita menunggu sambungan dari Bapak Ihsan Baidirus, kita akan mencoba tersambung dengan Bapak Eko Wahyuwanto. Baik, untuk koneksi dan jaringan yang kurang stabil, kami memohon waktunya sebentar untuk Bapak dan Ibu sekalian. Coba untuk menghubungi Bapak Ihsan Baidirus untuk bisa bergabung bersama kita di sini melalui Zoom meeting untuk memberikan sambutan pada sore hari.
Baik, mohon maaf karena koneksi dan jaringan yang kurang stabil. Jadi untuk Bapak Ihsan B itu belum bisa bergabung bersama kita di sini untuk memberikan sambutan mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Mungkin sebentar lagi akan kembali. Dan untuk selanjutnya kita akan melanjutkan acara sore hari ini, yaitu pembukaan secara resmi Balifex 2021 yang ditandai oleh penandatanganan Sabtu peringatan Balifex 2021. Baik. Apa lagi? Jangan, masih kecil. Kepada yang terhormat Asisten 2, Ibu Lima Dewi Ratmi, yang didampingi juga oleh Bapak Said Haryadi, wakil dari PT Pos Indonesia, serta didampingi oleh Ketua Harian Pengurus Pusat untuk bisa naik ke atas panggung. Mohon juga kepada perancang perangko, Bapak Made Saputra, dimohon dengan hormat Pak untuk bisa mendampingi penandatanganan sampul peringatan Balifex 2021. Didampingi oleh Ketua Panitia juga. Mohon izin kepada pimpinan level 21 Mall atau yang mewakili. Baik. Kita mulai. Terima kasih Bapak Pimpinan Filateli Bali. Ini ditunjuk kembali untuk membuka, padahal ini map sudah dibuka semua. Baik, ini dengan seizin Tuhan Yang Maha Esa, pameran Balifex yang ke-13 tahun kami buka secara resmi. Terima kasih. Semoga semua berjalan lancar. Dimohon dengan Bapak kegiatan untuk dapat juga bergabung mendampingi penandatanganan sampul peringatan Balifex 2021. Penandatanganan pertama sampul peringatan Balifex 2021 oleh Gubernur Bali yang diwakili oleh Asisten 2 Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Bali.
Baik, untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Said Haryadi yang mewakili Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero untuk dapat menandatangani sampul peringatan Bali Fest 2021. Baik, selanjutnya penandatanganan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Filatelis Indonesia yang diwakili oleh Pelaksana Ketua Harian PPPFI Bapak Insinyur Rahmat Asad. Dan yang terakhir yaitu pada Bapak Ade Saputra dimohon untuk ikut menandatangani sampul peringatan Bali Fest 2021. Baik, untuk bisa diangkat, untuk kita bisa foto bersama bahwa sampul peringatan Bali Fest 2021 telah ditandatangani. Mungkin bisa agak lebih rapat. Ya, Bapak Sekjen mungkin bisa ikut mendampingi ke depan untuk bisa bergabung.
Baik. Ya, telah ditandatangani sampul peringatan Balipex 2021 sebagai tanda dibukanya secara resmi Balipex 2021. Selanjutnya adalah launching edisi khusus Balipex 2021. Segera setelah ini kita akan melaunching edisi khusus dari Balipex 2021. Baik, demikianlah penandatanganan sampul peringatan Balipex 2021 yang merupakan tanda dibukanya secara resmi Balipex 2021. Boleh tepuk tangannya untuk kita semuanya yang sekaligus melaunching edisi khusus Balipex 2021 yang bisa Bapak dan Ibu sekalian nikmati nanti pada saat pameran Filateli Indonesia 13 pada sore. Dan untuk selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penampilan hiburan untuk Bapak dan Ibu sekalian sambil menikmati pameran Filateli yang ada pada sore hari ini. Dan untuk bisa berfoto bersama mungkin foto session bersama, kita persilakan untuk acara selanjutnya. Untuk itu, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan hadir pada sore hari ini. Selamat menikmati pameran Filateli pada sore hari ini dan selamat menikmati hiburan yang akan kami suguhkan. Dan demikianlah acara pembukaan opening ceremony Balipex 2021, 13 Bali Filateli Exhibition, pameran nasional Filateli International Friendship Filateli Exhibition and Competition, Jumat 3 Desember 2021. Terima kasih untuk semuanya dan salam sehat, selamat sore. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu sekalian yang berkenan untuk dapat bergabung sebelum meninggalkan tempat acara untuk bisa berfoto bersama di depan. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian, sebelum meninggalkan tempat acara atau sebelum melihat pameran Filateli untuk peninjauan pameran, mungkin dapat berfoto bersama terlebih dahulu di depan. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, pengunjung yang mau, kiranya untuk dapat berkunjung dan melihat pameran Filateli yang diselenggarakan dari tanggal 3 sampai dengan 7 Desember 2021. Mungkin bisa agak melengkung, Bapak. Ya, ini agak melengkung.
Gimana sih sudah dapat nilai Pak? KKN sudah. Kalau tadi tadi balik leleng balik nah anggap dalam perjalanan jangan rasakan seperti gini di kawasan sangat aku juga di kawasan jangan penyeimbang Pak. Kalau makan selalu banyak di waktu semua tidak boleh usahakan masih nanti sehat soalnya namun berangkat di minggu hampir di kayak berucap nyerjak itu lupakan harus begitu Pak bisa harus berpikir kalau setiap tahun ada mengajak